Selamat pagi, saya Renaldi Samuel Tosal dari kelas 11 MIPA 2 SMA Kristen Pelita Kasih. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit HIV dan juga AIDS. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Umumnya, lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia terkena penyakit HIV dan juga AIDS. Dr. Yanto Sinaga, relawan dari Yayasan AIDS Indonesia, pernah berkata saat ini penderita yang terinfeksi HIV dan juga AIDS semakin muda. Ada yang 12 tahun sudah terinfeksi, namun yang rentan adalah 13-15 tahun. Apakah penyakit HIV dan juga AIDS dapat disembuhkan? Memang perawatan dapat membantu. Namun, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Kronisnya dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Membutuhkan diagnosis medis, selalu memerlukan uji atau pencitraan laboratorium, dan cara penyebaran melalui produk darah dari ibu bayi dalam proses mengandung, persalinan, ataupun menyusui. Mengapa yang paling banyak mengidap penyakit HIV dan juga AIDS adalah remaja? Karena banyaknya faktor yang mendukung, yaitu seks bebas, transfusi darah, maupun melalui jarum suntik saat mengonsumsi narkotika. Dan masih banyak lagi. Saya memberi dorongan kepada para remaja untuk menjauhi pergaulan bebas, seks bebas, dan juga obat-obatan terlarang, agar kita dapat terhindar dari penyakit HIV dan juga AIDS. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Sir. Saya Tiur Luberna Simanungkalit dari kelas 11-2 IPA akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit AIDS, bagaimana proses penularannya, dan mengapa banyak sekali para remaja yang mengidap penyakit ini. Yang pertama, AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Setelah seseorang mengidap virus HIV, maka sistem kekebalan tubuh manusia akan lumpuh. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses penyebaran penyakit AIDS. Yang pertama, proses penyebaran atau proses penularan terjadi melalui yang pertama menggunakan atau menjalankan hubungan seksual baik homoseksual atau heteroseksual dengan orang yang mengidap HIV. Yang kedua, dapat tertular melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya seperti suntik, tato, tindik yang digunakan oleh orang yang mengidap HIV. Yang ketiga, melakukan transfusi darah kepada orang yang mengidap HIV. Dan yang keempat ialah ketika ibu hamil mengidap penyakit HIV atau AIDS, maka akan tertular kepada janin yang dikandungnya. Kemudian, saya akan menjelaskan bahwa apakah penyakit ini dapat disembuhkan atau tidak. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Namun, gejala penyakit bisa dikendalikan dan peningkatan sistem imun yang dilakukan oleh terapi antiretroviral atau ARV. Dan akibat buruk juga ketika kita mengidap penyakit ini ialah yang pertama, menurunnya sistem kekebalan bagi tubuh, dan yang kedua, mudah terkena tumor. Dan saya akan melanjutkan mengenai cara penyembuhan penyakit ini. Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan orang HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi resiko penularan HIV. Melansir laman sehat, ARV merupakan obat antiretroviral yang wajib diminum pasien seumur hidupnya. Tujuan pemberian obat ARV adalah
untuk mencegah dan mengurangi jumlah hormon immunodeficiency virus dalam tubuh dan menghambat virus dalam memperbanyak diri. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa para remaja sangat banyak mengidap penyakit ini. Kalangan remaja berusia 15-24 tahun merupakan kelompok yang rentan terinfeksi HIV. Data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes hingga September 2015 menunjukkan bahwa remaja yang terinfeksi HIV berjumlah 28.060.000 orang atau sama dengan 15,2%. Sebanyak 2.089 orang atau 3% diantaranya yang sudah dengan AIDS. Mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terinfeksi HIV? Karena psikolog Rati Ibrahim memberi komentar dan bunyinya seperti begini. Pada saat remaja, yakni sudah memasuki masa pubertas, akan muncul ketertarikan antara lawan jenis, dan remaja akan merasakan jatuh cinta, berpacaran, sehingga muncul gairah untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian, saya mengakhiri video ini dengan memberikan dorongan kepada anak-anak remaja di luar sana. Kita sebagai anak remaja haruslah saling menolong satu sama lain dengan cara menegur teman-teman kita yang lain agar mereka tidak mudah untuk berpacaran dan harus menjaga lingkungan pertemanannya agar mereka terus dalam jalur yang baik. Dan kita juga tidak boleh sembarangan berteman dengan orang lain. Pergaulan yang buruk akan merusak perbuatan yang baik. Nah, untuk itu kita harus menjaga lingkungan pertemanan kita agar kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain yang menontonnya, dan salam sehat olahraga. Stay safe. Perkenalkan, nama saya Fedrik Ursipuni dari kelas 11 2 MIPA SMA Kristen Pelita Kasih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS disebabkan oleh masuknya suatu virus yang bernama HIV atau Human Immunodeficiency Virus ke dalam tubuh manusia. Masuknya HIV ke dalam tubuh manusia dengan cepat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah sistem kekebalan tubuh manusia lumpuh, biasanya penderita AIDS akan mudah terserang. Biasanya penderita AIDS akan meninggal akibat suatu penyakit atau penyakit sekunder yang biasanya penyakit tersebut dapat ditangani apabila sistem kekebalan tubuhnya masih baik. Akibat dari penyakit ini, sistem kekebalan tubuh manusia menjadi lemah atau kemampuan dalam mempertahankan dirinya dari suatu penyakit berkurang, sehingga dia rentan terhadap penyakit atau mudah terserang penyakit berupa TBC, kanker, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kematian. Proses penyebaran atau cara penularan virus ini dapat melalui hubungan seksual, melalui alat suntik, transfusi darah, serta ibu hamil yang mengidap AIDS dapat menularkan ke janinnya. Bagi penderita HIV/AIDS belum ditemukan secara pasti obat yang dapat menyembuhkannya, tetapi obat-obatan yang ada hanya untuk menambah daya tahan tubuh penderita AIDS. Selanjutnya, mengapa kalangan remaja rentan terhadap penyakit ini? Karena pada saat remaja atau pada masa pubertas, seorang remaja akan mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis, kemudian akan merasakan jatuh cinta, sehingga dapat mengarah ke hubungan seksual. Itu semua disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari seksual, melakukan hubungan seksual, serta salahnya pergaulan. Jadi saran untuk teman-teman remaja untuk tetap
tetap menjaga kesehatan, jangan salah memilih pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang berbahaya, serta menambah pengetahuan tentang bahaya seksual serta HIV/AIDS. Thank you. Selamat pagi, Sir. Saya Michi Kochiang dari kelas 11-2 akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit mengenai HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan tahap akhir dari infeksi HIV itu sendiri. Nah, ketika seseorang telah mengalami atau telah terinfeksi HIV/AIDS, maka tubuh tidak dapat lagi melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh, atau dengan kata lain, sistem kekebalan tubuh telah melemah. Nah, HIV atau AIDS itu sendiri dapat menyebar melalui hubungan seks, transfusi darah, dan berbagai jarum suntik. Selain itu, bayi juga dapat terkena penyakit ini melalui air susu ibu penderita. Nah, hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS, tetapi kita dapat mencegahnya atau melakukan pengobatan secara berkelanjutan. Nah, saat ini banyak sekali warga Indonesia yang telah terjangkit HIV/AIDS, termasuk golongan pelajar atau golongan para remaja. Nah, penyebaran HIV/AIDS untuk remaja ini dapat dimulai dengan pergaulan bebas yang dapat memicu adanya hubungan seks atau penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Nah, dua hal ini dapat menyebabkan seorang remaja dapat terjangkit HIV/AIDS. Dan oleh karena itu, saya ingin mengajak para remaja semua untuk tetap menjaga pergaulan kita agar kita tidak terjangkit penyakit atau virus ini. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap menjaga pergaulan dan tetap mementingkan masa depan kita semua, karena masa depan generasi bangsa ada di tangan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Salma. Saya dari 11 MIPA 2 dari Sekolah Kristen Pelita Kasih. Pada video ini, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang pengertian HIV atau AIDS. HIV yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan merusak dan menginfeksi sel-sel CD4. Kemudian dari HIV, jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan kondisi yang lebih serius, yaitu AIDS, yang merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kemudian penyebaran penyakit ini dapat melalui produk darah atau menggunakan jarum suntik tanpa disterilkan terlebih dahulu dan tidak melakukan penyaringan darah. Kemudian dapat melalui hubungan seks vaginal, anal, dan oral tanpa menggunakan pengaman. Dan juga dari ibu ke bayi dapat melalui proses kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Kemudian dampak dari penyakit ini yaitu selain menginfeksi, penyakit ini juga dapat menimbulkan penyakit lain seperti TBC, kanker, dan banyak penyakit lain, karena umumnya penderita HIV cepat memunculkan banyak penyakit karena sistem kekebalan tubuh sudah lemah atau menurun. Kemudian, mengapa remaja rentan terkena penyakit ini? Karena umumnya pada masa remaja merupakan masa pubertas yang dimana gairah untuk melakukan sesuatu itu sudah meningkat, sehingga para remaja mulai tertarik terhadap lawan jenis, sehingga mereka ingin melakukan atau berhubungan seksual, sehingga para remaja ini belum matang secara emosional. Kemudian dorongan untuk para remaja agar jauh dari penyakit ini yaitu kita perlu mengisi kegiatan yang berdampak positif, bahwa
remaja dikatakan keren itu bukan karena memiliki banyak pacar, sudah melakukan hubungan seksual, melainkan seberapa banyak kegiatan positif yang dilakukan dan seberapa banyak prestasi yang telah diperoleh. Dari situlah seorang remaja dinilai. Oke, thank you, God bless you. Halo, perkenalkan nama saya Jessa. Kali ini saya akan membuat video, yaitu tugas dari sekolah, yang akan membahas tentang sebuah penyakit HIV dan AIDS. Nah, sebelum masuk ke dalam topik tersebut, kita harus mengetahui lebih dulu, apa sih yang dimaksud dengan HIV dan AIDS? Langsung saja, HIV adalah sebuah gangguan yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Dengan mengetahui penyebab HIV sejak dini dan melakukan penanganan yang efektif, seseorang yang mengidap penyakit HIV tidak akan mengalami AIDS, yaitu gangguan yang timbul karena rusaknya kekebalan tubuh akibat dari infeksi HIV. Nah, kalian harus tahu, HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan dapat menular dalam keadaan tertentu. Itu sebabnya kita sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara penularan HIV dengan benar untuk dapat menghindari penyakit tersebut. Beberapa cara penularan HIV yaitu antara lain yang pertama melalui kontak hubungan seksual, yang kedua melalui darah atau produk darah yang langsung menyebar lewat peredaran darah, jaringan transplantasi, jarum suntik, dan spuit. Dan yang ketiga, vertikal dari ibu ke janin atau bayi lewat infeksi intrapartum, perinatal, dan ASI. Nah, bahayanya, seseorang yang mengidap penyakit HIV bisa saja tidak memiliki gejala selama 10 tahun atau lebih. Namun, jika tidak hati-hati, HIV dapat mempersempit peluang hidup pengidapnya. Tanpa pengobatan, pengidap penyakit HIV yang memiliki AIDS biasanya dapat bertahan hidup selama 3 tahun. Nah, orang yang paling rentan terkena penyakit HIV yaitu kalangan remaja yang berusia 15 tahun sampai 24 tahun karena penularan HIV yang meningkat yaitu pada proses hubungan seksual. Sedangkan penularan HIV melalui jarum suntik sudah mulai menurun. Menurut Kementerian Kesehatan, penularan HIV terjadi karena kurangnya pengetahuan di kalangan remaja. Psikolog Rati Ibrahim menambahkan, pada saat remaja, yakni sudah mulai memasuki masa pubertas, remaja akan mulai muncul ketertarikan terhadap lawan jenis, yaitu remaja mulai jatuh cinta, berpacaran, dan muncul gairah seks. Sayangnya, para remaja belum tentu matang secara emosional, sehingga tanpa pengetahuan yang benar, para remaja rentan melakukan hubungan seks berisiko dan penularan HIV. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para remaja bahwa kita tidak boleh cepat terpengaruh oleh pergaulan bebas, karena perilaku yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kita para remaja harus diisi dengan kegiatan yang positif. Para remaja bukan terlihat keren dilihat dari banyaknya pacar yang dimiliki atau sudah melakukan hubungan seks, tetapi dilihat dari banyaknya kegiatan hal positif yang telah dilakukan dan prestasi yang diperoleh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, saya dari Rio Lemido kelas 11-2 ingin menjelaskan tentang HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Penyebab HIV yaitu transfusi darah, hubungan seks, dan penggunaan jarum suntik. HIV adalah infeksi virus yang tidak dapat disembuhkan, namun virusnya dapat dikontrol sehingga tidak menimbulkan gejala seperti penurunan imunitas tubuh yang mengakibatkan tubuh mudah terkena infeksi seperti infeksi kulit, paru-paru, bahkan gangguan otak. Para remaja ini belum tentu matang secara emosional. Tanpa pengetahuan yang benar, remaja ini rentan melakukan perilaku seks berisiko dan tertular HIV. Jadi, untuk mencegah penularan HIV, sebaiknya kita melakukan kegiatan positif seperti kerja bakti, menolong sesama, dan lain sebagainya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Nama saya Gideon Eka Putra T. Saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan menghancurkan dan menginfeksi sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan menjadi semakin lemah, sehingga rentan untuk diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV dan AIDS hanya bisa ditularkan melalui kontak cairan tubuh. Penularannya dapat melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, berhubungan seks yang tidak sehat, dan juga pemberian ASI dari ibu ke anak. Pada saat ini, belum ditemukan obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, sehingga meningkatkan harapan hidup para penderita. Penyakit HIV dan AIDS paling banyak diidap oleh para remaja. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran daripada diri remaja. Remaja harus paham tentang kesehatan reproduksi dan menghindari berhubungan seks yang bebas sehingga terhindar dari penyakit tersebut. Jadi, sebaiknya para remaja menghindari pergaulan-pergaulan yang bebas yang dapat menghasut mereka untuk melakukan berhubungan intim yang tidak sehat dan juga tidak aman sehingga mereka tidak tertular penyakit tersebut. Pagi, perkenalkan saya Nadia Margaret, kelas 11-2, sekolah SMA Kristen Pelita Kasih. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit AIDS dan HIV. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS disebabkan oleh masuknya virus bernama HIV atau Human Immune Deficiency Virus ke dalam tubuh manusia. AIDS merupakan penyakit yang paling ditakuti saat ini. HIV, virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem pertahanan tubuh sehingga orang yang menderita penyakit ini kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit menjadi berkurang. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses penyebarannya. Proses penyebarannya itu ada 4 cara. Yang pertama, melalui pemakaian jarum suntik. Yang kedua, hubungan seks bebas. Yang ketiga, ASI ibu ke bayi. Yang keempat, transfusi darah. Adapun akibat-akibat saat kita telah terjangkit penyakit ini. Pertama, itu sesak nafas, lebih lelah sepanjang waktu tanpa tahu penyebabnya apa, berkeringat banyak di malam hari, demam bertahan hingga 10 hari ketika terjangkit suatu infeksi, bintik-bintik putih yang membandel atau lesi di lidah atau dalam mulut, penurunan berat badan drastis yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, apakah penyakit HIV dapat disembuhkan? HIV adalah infeksi virus yang tidak dapat disembuhkan, namun virusnya dapat dikontrol sehingga tidak menimbulkan gejala seperti penurunan imunitas tubuh yang mengakibatkan tubuh mudah terkena infeksi seperti infeksi kulit, paru-paru, bahkan gangguan otak. Mengapa para remaja yang paling banyak terjangkit penyakit ini? Karena kurangnya pengetahuan soal penyakit ini di kalangan remaja. Pada saat remaja, yakni sudah memasuki masa pubertas yang akan tertarik dengan lawan jenis. Tanpa pengetahuan yang benar, remaja ini rentan melakukan perilaku seks yang berisiko dan akan tertular penyakit HIV. Kita sebagai remaja harus tetap menjaga kesehatan kita. Terus kita juga harus memilih-milih teman, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Yang mana teman yang bisa membawa ke arah positif dan tinggalkan teman yang hanya bisa membawa ke arah negatif. Kita juga dapat menghindari pergaulan bebas karena pergaulan bebas bisa merugikan diri kita sendiri.
selesai video ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silky dari kelas 11 IPA 2 Sekolah Kristen Pelita Kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? AIDS adalah suatu penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS disebabkan oleh masuknya virus yang bernama HIV ke dalam tubuh manusia. HIV dengan cepat akan melumpuhkan sistem kekebalan manusia. Setelah sistem kekebalan tubuh manusia lumpuh, seseorang penderita AIDS biasanya akan meninggal karena suatu penyakit disebut penyakit sekunder, yang biasanya akan dapat dibasmi oleh tubuh seandainya sistem kekebalan itu masih baik. Selanjutnya, apa penyakit ini dapat disembuhkan atau tidak? Tidak. HIV/AIDS adalah virus yang tidak dapat disembuhkan. Namun, virusnya dikontrol sehingga tidak menimbulkan gejala seperti penurunan imunitas tubuh yang mengakibatkan tubuh yang mudah terkena infeksi seperti infeksi kulit, paru-paru, bahkan bagian otak. Mengapa para remaja paling banyak terjangkit penyakit ini? Karena akibat pergaulan bebas, memberikan dorongan agar anak-anak remaja tidak cepat terpengaruh terhadap pergaulan bebas dan terhindar dari penyakit ini, yaitu memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter yang positif, mempererat hubungan dengan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, menghindari lingkungan yang tidak konduktif. Sekian dari saya, terima kasih, God bless you.